Saya, Florencia Vanessa Bexina de Fretes, akan membuat laporan keuangan dari Accurate, mulai dari cara input penerima penjualan, faktur penjualan, pembayaran, dan juga ada jurnal penyesuaian. Yang pertama itu, kita mulai dari buat data usahanya dulu. Pertama, klik tanda tambah di atas, di samping tata usaha. Terus buat nama usaha dan juga pilih bidang usaha. Setelah itu buat data usahanya. Terus di bagian sini kita klik kategori utamanya itu di trailer, terus tanggal mulainya data itu 30 November 2022, terus metode biaya persediaannya yaitu Vivo. Kita masuk pada persiapan data perusahaan, lalu kita buat isi data kas dan data banknya. Nama banknya yaitu Bank BRI dan saldonya sebesar 80 juta. Lanjut, kita masuk pada syarat pembayaran. Kita isi syarat pembayaran yaitu supaya data pemasok dan juga barang dan jasa itu mudah di-input. Di sini 30 hari, terus keterangannya yaitu 5/10 N/30. Terus kita simpan. Selanjutnya kita masuk pada syarat pembayaran kedua. Syarat pembayaran keduanya yaitu 2/10 N/30. Setelah itu kita impor data barang dan jasa yang sudah ada di Excel. Lalu kita unggah dan klik lanjutkan. Lalu setelah itu kita impor data pemasok yang ada di Excel. Lalu kita unggah sama seperti yang tadi. Terus setelah itu kita akan impor data pelanggan.
Setelah itu kita masuk ke modul perusahaan, lalu klik karyawan. Terus kita impor data karyawannya supaya tidak isi secara manual. Setelah semuanya berhasil diproses, kita masuk ke modul buku besar, lalu kita klik akun perkiraan untuk kita impor data dari Excel. Setelah kita impor akun perkiraan, kita masuk ke bagian penerimaan yang ada di modul kas dan bank. Untuk menginput transaksi pertama, yang dimana terjadinya pelunasan piutang karyawan, di sini kita isi BRI, lalu isi tanggalnya yaitu tanggal 1 bulan 12 2022. Untuk nomor buktinya kita lihat saja nanti di bukti transaksi yang ada di Drive. Lalu cari akun piutang karyawan, terus isi nilainya sebesar 500.000 dan simpan. Setelah itu kita masuk pada bagian penerimaan penjualan. Lihatnya di modul penjualan. Isi saja di situ PT Meteor Abadi, terus banknya ditransfer melalui rekening BRI. Terus nilai pembayarannya yaitu 80.500.000. Terus nomor buktinya bisa dilihat dari transaksi di Drive. Tanggal bayarnya yaitu tanggal 1 Desember 2022. Setelah itu kita masuk ke transaksi ketiga, yang dimana nanti dilihat di modul penjualan. Lalu klik PT Meteor Abadi, terus tanggalnya yaitu 1 Desember 2022. Terus nomor fakturnya masih lihat dari faktur penjualan yang ada di Drive. Lalu pilih barang dan jasanya yaitu Lenovo, iPad, dan kuantitasnya yaitu 6. Terus asuransinya dengan kuantitas 6 juga. Selanjutnya kita masuk pada transaksi keempat,
yaitu kasir penjualan tunai. Untuk penjualannya jangan lupa tanggal dan nomor fakturnya, karena nomor faktur dan tanggalnya masih sama. Kita sesuaikan barang dan jasa yang ada di faktur penjualannya. Untuk kuantitasnya 1 dengan harga 18.400. Selanjutnya kita masuk pada transaksi kelima, yang dimana ada penerimaan penjualan. Diterima dari hasil penjualan tunai, banknya yaitu kas kecil. Terus nilai pembayarannya sebesar 10.232.424 rupiah. Untuk nomor buktinya disesuaikan saja yang ada pada drive. Dan tanggal bayarnya yaitu 1 Desember 2022. Lalu kita masuk ke bagian faktur penjualan, di mana pelanggannya yaitu kasir penjualan tunai. Dan tanggalnya 1 Desember 2022. Dan untuk nomor fakturnya masih tetap sama. Untuk barang dan jasanya yaitu Acer. Dan untuk nomor fakturnya juga jangan lupa disamakan agar datanya disimpan. Klik lanjutkan, lalu kita masuk ke transaksi 6, di mana ada penerimaan penjualan tunai, itu kas penjualan tunai, banknya kas kecil. Untuk nilai pembayarannya 8.953.371 rupiah. Nomor buktinya disesuaikan saja, dan tanggal bayarnya disesuaikan dengan tanggal transaksi.
Setelah itu klik search untuk lihat apakah ada data yang sesuai, dan ternyata ada. Selanjutnya klik simpan. Informasi penjualan berhasil disimpan. Nah, itulah cara input transaksinya. Begitupun transaksi 8, 9, 10 dan selanjutnya. Selanjutnya saya akan membuat jurnal penyesuaiannya. Untuk jurnal umumnya, kita masuk ke buku besar, terus klik jurnal umum. Pada tanggal 31 Desember 2022, terus kita isi jurnalnya. Untuk jurnal yang pertama ini ada beban perlengkapan dan juga perlengkapan di bagian kredit. Kita cari akun perkiraannya, itu beban perlengkapan kantor dan bebannya sebesar 5 juta rupiah. Lanjut bagian kreditnya, yaitu perlengkapan kantor, dan nilainya masih sama, yaitu sebesar 5 juta rupiah, dan tanggalnya, dan kita masuk ke jurnal kedua dengan tanggal 31 Desember 2022 dengan nomor akhirnya yaitu 73. Untuk jurnal keduanya ini berisi piutang tak tertagih. Untuk pelanggannya kita cari PT Meteor Abadi, lalu simpan. Kita next ke transaksi ketiga tanggal 31 Desember 2022. Nomor jurnalnya jangan lupa. Di transaksi ini kita akan input beban air, listrik, dan telepon. Dan jurnal penyesuaian 31 Desember telah selesai.